Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Irfandi selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris dan Munakaat, dan teman-teman sekalian yang berbahagia, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 anak. Yang pertama, Arkan Abdul Ghani dengan NIM 059, yang kedua Haris Mutakin dengan NIM 2188060, dan yang ketiga Xiaomi Afiani dengan NIM 2188070, dan yang terakhir Lilis Setio Ningsih dengan NIM 2188079. Pertemuan kali ini akan membahas terkait dengan hukum yang timbul setelah putusnya pernikahan, yaitu iddah, rujuk, dan haldonah. Iddah menurut bahasa yaitu al-adat yang artinya bilangan, dan sama juga artinya dengan istilah al-isa yaitu hitungan. Iddah menurut istilah merupakan masa tunggu yaitu ada rujuk, wanita yang menunjukkan diambil dari bahasa Arab dan penolakan untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suami ataupun diceraikan oleh suaminya atau mengembalikan. Rujuk menurut KBBI merupakan sebagai kembalinya suami kepada istri yang telah ditalak, talak 1 atau talak 2, ketika istri masih dalam masa iddah atau kembali bersatu. Rujuk menurut istilah menurut mazhab Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak raj'i. Nah, bagaimana sih hukum rujuk itu? Mengenai hukumnya, bahwa ulama sepakat suami boleh merujuk istri yang telah diceraikan. Hal ini berdasarkan beberapa ketentuan Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 228-229. Gambaran umum ayat tersebut bahwa suami dapat merujuk kembali hubungan pernikahan dengan batasan 2 kali masa iddah talak raj'i. Kemudian selanjutnya yaitu haldonah. Para ulama fikih mendefinisikan haldonah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri, menghadapi hidup, dan memikul tanggung jawab. Nah, yang berhak melakukan haldonah merupakan orang yang harus memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, dan keinginan agar anak itu menjadi baik ataupun soleh-soleha di kemudian hari. Nah, di samping itu, ia juga harus memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas. Dan orang yang memiliki syarat itu adalah seorang wanita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, adapun urutan-urutannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada ibu, yang kedua nenek, yang ketiga bibi yang sekandung, yang keempat bibi yang seibu, yang kelima bibi yang seayah, dan yang keenam ibu dari ayah.
ataupun nenek. Dan yang ketujuh yaitu ada saudara perempuan yang sekandung, yang kedelapan saudara perempuan yang seibu, yang kesembilan saudara perempuan seayah, yang kesepuluh dan yang kakak dari ibu yang sekandung, kakak dari ibu yang seayah, kakak dari ibu, 13 anak perempuan dari perempuan yang sekandung, yang ke-14 anak perempuan dari perempuan yang seibu, yang ke-15 anak perempuan dari perempuan yang seayah. Yang ke-16 ada anak perempuan dari laki-laki yang sekandung, yang ke-17 anak perempuan dari laki-laki yang seibu, yang ke-18 anak perempuan dari laki-laki yang seayah, dan yang ke-19 dan seterusnya dengan mendahulukan kerabat yang sekandung. Kemudian ada syarat-syarat haldona. Yang pertama, berakal sehat, dewasa atau balik. Yang ketiga, mampu mendidik. Yang keempat, amanah dan berbudi. Yang kelima, orang yang tetap dalam negeri anak didikannya. Yang keenam, hendaklah ia seorang mukallaf. Yang ketujuh, tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadonah dengan baik. Yang kedelapan, hendaklah mempunyai kemampuan untuk melakukan hadonah. Yang kesembilan, hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Selanjutnya yaitu hendaklah orang yang melakukan hadonah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Selanjutnya hadonah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Dan yang terakhir, diharapkan hadonah memiliki persamaan agama dengan si anak. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada yang masih bingung bisa ditanyakan dan didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.